semuanya, balik lagi sama aku, Nazwa Almira Zahra. Di video kali ini kita bakal bahas materi mengenai FHRP. Nah, apa sih FHRP itu? FHRP atau First Hop Redundancy Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan supaya default gateway tetap tersedia, meskipun salah satu routernya mati. Jadi, kalau router utama mati ataupun gagal, router cadangan langsung menggantikannya sehingga jaringan tetap bisa mengakses internet atau jaringan lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis FHRP. Yang pertama ada HSRP atau Hot Standby Router Protocol milik Cisco. Ini menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual atau aktif standby. Untuk HSRP versi 6 sama saja. Bedanya dari bilangan IP-nya, lalu dia support IP versi 6. Yang kedua ada FRRP versi 2 atau Virtual Router Redundancy Protocol. Ini open standar, sama seperti HSRP. Bedanya di terminologi. Ada master router, dia yang aktif, lalu ada backup router, menjadi cadangan. Dan dia memakai IP versi 4, sedangkan FRRP versi 3 sama saja, hanya dia mendukung IP versi 6 dan bersifat multi-vendor. Yang ketiga ada GLBP, atau Gateway Loading Balancing Protocol milik Cisco. Dia kombinasi redundancy dan local balancing pembagian beban trafik. Semua router dapat aktif secara bersamaan, tetapi beban trafiknya dibagi menjadi dua. Misalnya seperti ini. Kalau di sini ada 20, lalu dibagi menjadi dua. Misalnya ini 10 dan ini juga 10 gitu. Jadi traffic bebannya dibagi menjadi dua seperti itu. Lalu di sini ada HSRP priority dan preemption. Priority ini menentukan router yang aktif. Router dengan priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Secara default priority-nya yaitu 100 dan range priority-nya dari 0 sampai 255. Preemption adalah kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Secara default, setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi. Oke, mari kita langsung aja mulai konfigurasinya dari router ISP yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke CLI. Lalu kita masuk dulu ke interface-nya. Oh sorry salah guys, interface gigabit 0/0/0. Nah kalau udah kita kita nyalain portnya, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.1. subnet mask-nya 255.255.255.0. enter. Lalu kita masuk ke interface berikutnya, yaitu interface gigabit 0/1 ya. 0/0/1. Enter. Lalu masukkan lagi IP address-nya, tapi sebelum itu kita nyalakan dulu portnya. Lalu IP address 192.168.1.1 255.255.255.0. enter. Nah selesai di ESI kita masuk ke router 1. Kita ke CLI, lalu kita masuk ke interface gigabit ya, interface gigabit 0/0/0. enter. Lalu masukkan lalu nyalakan dulu portnya, lalu masukkan IP address-nya. Yang dia 192.168.1.2, lalu subnet mask-nya. Enter. Nah sekarang kita nyalakan IP root-nya. Masukkan IP root 0.0.0.0.192.168.1.1. enter. Nah lanjut kita ke interface gigabit 0/1.
/0/0/1, lalu masukkan IP address-nya. Kita nyalakan dulu portnya. IP address 172.168.255.255.255.0. Oke, kita lanjut ke router yang kedua. Kita masuk ke CLI, no enable configure terminal, lalu masuk ke interface-nya ya teman-teman. 0/0/0, enter, menyalakan portnya, lalu masuk ke IP address-nya, masukkan 192.168.1.3 255.255.255.0, enter. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke interface gigabit 0/1, enter, nyalakan portnya, lalu masukkan IP address-nya 172.16.23.1 255.255.255.0. Nah, sekarang kita masuk lagi ke router ISP-nya ini ya teman-teman. Oke, kita exit dulu, lalu kita ketik IP root 172.16.23.0 255.255.255.0, lalu 192.168.1.2, enter. Nah, sekarang di sini kita masuk ke router 1. Di sini kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface gigabit 0/1. Enter. Nah, di sini kita ketik standby. Bentar. Standby 1. IP-nya 172.16.23.254. Bentar. Nah, di sini kita masuk standby 1 priority 150, enter. Lalu terakhir standby, standby 1 PM. Nah, sekarang kita masuk ke router kedua, sama seperti yang tadi ya. Kita exit dulu, lalu interface gigabit 0/0/1, standby 1 IP 172.16.23.254, enter. Lalu terakhir standby 1 print. Nah, sekarang kita masuk lagi ke router 1. Di sini kita ketikkan do show standby. Nah, di sini kita udah lihat ya, kalau di sini tulisannya udah state is active ya, tandanya state-nya udah aktif. Nah, udah berhasil, berarti kita udah berhasil untuk mengaktifkan standby-nya. Sekarang kita cek juga di router kedua. Nah, buat yang di router 2, kita ketiknya do show standby brief ya teman-teman. Nanti munculnya akan kayak gini, yaitu gigabit 0/0/1, state-nya standby,
lalu aktifnya itu ke arah 172.16.23.2 dan standby-nya itu lokal. Nah tadi udah ya urusan di router, sekarang kita bakal pindah ke PC. Switch-nya ini tidak akan kita gunakan PC saja ya. Kita buka PC, lalu ke desktop, IP configuration. Nah ini di sini kita masukkan IP-nya yaitu 172.16.23.24. Nah, oke. Enter. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 172.16.23.254. Nah, sekarang kita lanjut buka command prompt. Lalu kita akan ping ke IP 192. Kita ketik dulu ping 192.168.1.1. Di sini hasilnya biasanya failed ya teman-teman. Nah, request timeout. Coba lagi yang kedua kalinya. Supaya cepat kita kirim email ini saja ya teman-teman. Coba dari router 1 ke sini. Hasilnya successful. Lalu dari router 2 hasilnya pasti fail. Coba lagi percobaan kedua, maka hasilnya successful. Nah gitu aja buat pembahasan kali ini teman-teman. Maaf ya kalau ada kata-kata yang mungkin kurang dapat dipahami atau belibet ya, teman-teman bisa nonton ulang aja. Thank you and bye-bye.